secara administrasi. Kemudian kedua secara keilmuan. Secara keilmuan kita pasti mengacu di sini ya, cara pembelajarannya dan sebagainya. Peluangnya besar. Artinya secara peluang untuk menjadi dosen sangat terbuka lebar ya? Sangat terbuka. Sebenarnya kasus tentang pelecehan wanita di kampus-kampus itu sebenarnya sudah sering kita dengar berulang, entah itu dari kalangan dosen melecehkan mahasiswinya ataukah antar sesama mahasiswa dan mahasiswi itu sendiri. Gimana nih Mas Narir menyikapi kasus-kasus seperti ini di Indonesia melihatnya? Waduh, agak ini juga ya, agak kaget juga ya. Selama di sini ya kita melihat dari suasana kampus kita ya, khususnya yang sekarang yang di sini ya, sama kita yang ada di Indonesia itu dari segi mahasiswa yang saling bercampur ya, istilahnya antara perempuan dan laki-laki, antara dosen perempuan dan dosen laki-laki, dan juga ada perbedaan jenis kelas. Kalau di sini ada kampus putri, ada kampus putranya. Di satu sisi ya memang kebijakan di dilakukan dalam Saudi benar, perlu dibedakan gitu, tidak terjadi yang kasus-kasus pelecehan mau dari segi pelecehan seksual juga nggak sangat minim ya di sini ya, bisa dibilang nggak ada juga ya kalau misalnya dari segi itu. Dibandingkan sama kita yang di Indonesia juga banyak juga terjadi yang namanya kasus-kasus seperti yang yang sedang berpacaran walaupun sedang kuliah, itu jadi salah satu faktor yang mahasiswa jadi salah satu faktor ya banyak terjadi pelecehan di situ gitu. Tanpa sadar kadang-kadang dosen ya namanya juga manusia. Saya bilang kumpul kebol juga ya, banyak juga ya kampus-kampus kumpul kebol. Pak, kalau Dr. Yakin ini gimana melihatnya nih? Ya, saya melihatnya itu dalam acara pendidikan di Indonesia itu ada 3. Ada PTU, terus ada PTKN, ada PTKS. PTU itu perguruan tinggi umum seperti UGM, UI Indonesia. Kalau PTKN itu yang kayak UIN negeri, KN swasta. Kampus Pak Dokter ya. Kalau saya PTKIS di swasta. Ada STAI, ADAI, dan ada universitas terbuka masuk PTKIS. Pelecehan ini sebenarnya sudah lama terjadi. Semenjak saya jadi presiden UIN Malang itu 2011, saya banyak menangani ini. Ya mereka didasari ya pertama ya atas suka sama suka. Dari dasar itu ternyata endingnya mereka banyak konflik di dalam. Awalnya suka sama suka ternyata berakhir juga benci juga. Misalnya mereka tidak tanggung jawab. Nah, saya berbicara ini hasil risetnya Ibu Sumbuna dari Fakultas Psikologi UIN Malang itu menyebutkan bahwa faktor utama untuk ini adalah media sosial. Kita taruh terhadap sebagaimana di media baik Facebook atau apalagi sekarang WA sangat cepat itu. Apalagi WA semakin japri bahasa kita, japri grup juga bebas. Itu didasari suka sama suka. Baik itu kita ketahui baik itu dari tenaga pendidik atau tenaga pendidik itu dosen, bahkan guru pun juga, bahkan kiai pun sekarang juga ada yang terjadi. Dan kita baca lah di berita-berita. Lalu dari kasus ini siapa yang perlu disalahkan? Apakah sistem kita atau manusia itu sendiri, manusia kita sendiri, atau lingkungan itu sendiri? Jadi sebenarnya kalau atas dasar sama suka, sama tanggung jawab, sebenarnya tidak akan terhapus dalam presiden. Artinya tidak ada yang komplain dari kedua belah pihak, tidak akan terekspos lah. Betul. Bahkan ada dari cleaning service yang suka dengan mahasiswa lalu terima dan sebagainya, banyak sekali. Yang perlu disalahkan adalah kita sendiri tidak bisa menjaga jalan. Yang pertama tidak bisa menjaga beretika komunikasi melalui media sosial ya. Yang kemudian kedua, menurut hasil risetnya Bu ini di Fakultas Psikologi,
dia menyebutkan bahwa jika ada pertentangan antara kedua belah pihak, maka satunya tidak terima, nanti melaporkan ke pihak berwajib gitu kan, dan sampai terekspos dengan media sehingga mahasiswa itu dari kampus mana, background kampus itu, maka ini akan terkorek dari masyarakat dan dampaknya kepada penerimaan mahasiswa baru atau PND. Kampus ini tercoreng dan sebagainya. Kasus di Malang 2009 dulu ada ya, mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Malang itu, mereka merayakan ulang tahun di Batu, Pesta dan sebagainya. Kemudian mereka pulang, bannya kecelakaan, bannya putus dari 9 orang karena mobil itu kapasitasnya berlebihan. Sehingga kita bisa mengambil di sini banyak lingkungan yang perlu dihadapi oleh mahasiswa, terutama apalagi mahasiswa yang mutasi dari mereka misalnya awalnya bermukim di pondok pesantren tidak terbiasa ya. Bahasa kasar saya itu ibarat ayam dikurung di pondok itu kan santri banyak peraturan, tidak ada media sosial, nggak ada. Bisa bilang kegiatan budaya. Ya tadi gini loh Pak Dr. Yakin, sebenarnya ya tentu saja kita sangat menyayangkan atau mengutuk dengan keras pelecehan-pelecehan terhadap wanita, karena derajat wanita itu kan dimuliakan dalam Islam. Tapi tentu saja kalau kita berbicara dalam perspektif misalnya tujuan pendidikan, ya mungkin yang kita soroti hari ini adalah persoalan yang ada komplain antara laki-laki dan perempuan nih. Mungkin salah satunya tidak setuju, tapi ketika yang tidak banyak terungkap di media sosial atau di publik itu adalah yang suka sesama suka, kemudian melakukan seks bebas misalnya, pergaulan bebas, malah ada yang membawa framing bahwa itu tidak masalah kalau suka sama suka, tetapi pada dasarnya secara nilai-nilai yang kita anut di Indonesia, nilai-nilai moral bahkan nilai-nilai Islam, walaupun suka sama suka sebenarnya itu bermasalah juga gitu loh. Malah itu perlu jadi catatan juga kan. Apakah ini artinya bahwa tujuan pendidikan kita untuk menjadikan kita berakhlak, bermoral tidak tercapai, Pak Dokter? Ya, makanya ya sebelum itu makanya fondasi ilmu agama itu penting. Ini solusi itu orang tua ke depan. Fondasi agama paling penting di sini. Tapi juga orang tua tidak boleh mengklaim bahwa anak itu tidak tahu agama sehingga terketat. Sehingga kalau orang manusia itu sudah diperketat, sudah tidak bisa bergerak sebagainya, sama misalnya orang tua atau lingkungan keluarga, maka mereka bisa menekat sendiri, menekatnya itu hal yang positif atau yang syukur yang positif gitu. Nah, lalu di sistem pendidikan bagaimana? Ini mungkin kita tidak bisa jawab ya apakah sistem pendidikan kita itu gagal atau sebagainya. Itu riset yang butuh cukup lama untuk menjawab ini. Tapi memang kementerian-kementerian yang tidak lepas dari sistem itu ada 3. Mereka harus mengadakan baik itu di sekolah dan di perguruan tinggi. Yang pertama adalah pedagogi. Pedagogi yang kedua adalah tadi itu afektif, sikap, moral, kemudian psikomotorik. Psikomotorik ini bagaimana mahasiswa atau siswa bisa berkreatif, berinovasi. Dari 3 komponen ini di lingkungan sekolah, maka bagaimana lembaga itu serius untuk mengelola. Tapi kalau di perguruan tinggi juga ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah ya disebut itu tridharma perguruan tinggi, ya pengajaran. Kita dapat mata kuliah lalu diajarkan, kemudian risetnya, kemudian aplikasi atau pengertian. Nanti kita akan ulas di tridharma pendidikan itu. Tanggapan dari Mas Nahir sendiri nih, apakah tujuan pendidikan kita masih jauh dari harapan menurut Mas Nahir? Masih sangat jauh ataukah ya lumayan lah sistem pendidikan kita hari ini? Kalau menurut saya dari segi ininya ya, dari segi etika, mungkin dari segi adab dalam bersikap atau berinteraksi dengan berlawanan jenis mungkin masih kurang ya. Bisa dibilang masih kurang banyak kita mengajarkan kepada masyarakat kepada generasi yang masih muda itu tentang bagaimana cara bersikap dan bergaul berlainan jenis. Mungkin di sini masih kurang dini, masih kurang tepat sasaran bisa dibilang gitu. Mungkin kan kayak seperti bilang Mas Ainul tadi kan,
pada saat dia mulai-mulai di pesantren itu masih diasingkan ya, bisa dibilang agak terisolasi dengan yang namanya bebas berinteraksi dengan berlawanan jenis, ya kan gitu. Begitu dia mengenal yang namanya lawanan jenis, mereka mulai ada ketertarikan dan situ mulai kurang bisa mengontrol mengontrol lah sifat-sifat mereka sehingga saling tertarik situ sampai ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi kurangnya ya itulah pendidikan atau kesadaran sejak awal buat generasi muda kita. Ya. Baik, kita kembali ke Pak Yakin. Iya. Masalah tadi ada hubungannya masalah Tridharma tadi. Sebenarnya standar kualitas yang kita harapkan dari lulusan perguruan tinggi itu seperti apa sebenarnya? Ada kriteria yang kita harapkan gitu. Ya, untuk mencapai standar kualitas, khususnya kepada mahasiswa, yang jelas semakin dia pendidikannya tinggi, Ya. pendidikan kita terakhir adalah S3. Profesor itu kan hanya gelar, ya, gelar penghormatan aja, bukan pendidikan. Semakin dia ilmunya semakin mengerucut kayak S3. Jadi nanti kita itu mau fokusnya di mana? Ya. Ya, dari SD itu 6 tahun, sampai 3 tahun, 3 tahun, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 bisa minimal 3 tahun atau 3. Nah, kualitasnya diukur dari mana? Dari hasil riset mahasiswa yang terakhir itu ada ujian skripsi, salah satu ya. Jadi mahasiswa mau, makanya kementerian-kementerian itu sejak 2015 sampai sekarang mereka mengeluarkan ijazah S1 ya. Di transkrip nilainya itu ditampilkan judul skripsinya. Nanti apa tujuannya? Biar kalau si mahasiswa ini sudah lulus, begitu melamar pekerjaan, misalnya perusahaan A, perusahaan ini pasti oh, anak ini bidangnya kualitas di sini. Ya. Misalnya dia di ekonomi syariah misalnya. Oh, dia menulis tentang strategi pemasaran produk-produk syariah. Nah, judul ini akan ditampilkan di transkrip. Ya. Ini kebijakan Kemenristek sejak 2015 sampai sekarang, sehingga perusahaan itu mengetahui, oh, bidang mahasiswa ini dulu pernah menulis ini. Jadi mata kuliah untuk menjadi kualitas itu ada 4, ada 3. Ya. Ada MKDU, mata kuliah dasar umum. Ya. Mungkin Mas Nafrid dulu pernah S1-nya itu semester 1 banyak mata kuliah itu kan, ada sejarah, ada PPKN, ada bahasa Inggris itu namanya itu MKDU, mata kuliah dasar umum. Kemudian menginjak semester 4 itu mahasiswa MKDU itu sudah habis, disebut dengan MKK, mata kuliah keahlian, ya, mulai fokus. Nah, setelah MKK lalu MKP, mata kuliah lebih ke praktek, micro teaching kalau di pendidikan, lebih ke praktek. Makanya di semester 6 ada sistem KKN atau PPL atau ngajar praktek pengalaman. Pengalaman lapangan lah. Tujuannya apa? Mahasiswa ini biar tahu lokasi apa problem di lapangan, tidak bersifat teoritis. Nah, di akhir setelah praktek itu maka tujuan akhirnya adalah skripsi. Skripsi ini memiliki bobot SKS yang besar, 6 SKS, sehingga yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Mas Nahir sendiri kemarin ada program KKN. Ada kami disediain PKL ya. Dikirim ke perusahaan-perusahaan itu untuk langsung terjun di bidang sesuai dengan bidang kami selama sebulan. Tapi menurut Mas Nahir kan seangkatan Mas Nahir nih yang lulusan S1 masih banyak nih kita dengar pengangguran S1 ya kan, sarjana pengangguran lah. Tapi Mas Nahir maksudnya diberi kesempatan untuk lanjut S2 lah. Tapi maksud saya ketika melihat diri kita nih sebagai lulusan S1 misalnya di Indonesia, apakah menurut Mas Nahir itu sudah puas dengan kompetensi atau kualitas dirinya yang menilai diri lah? Apakah ini sudah siap gitu? Menurut Mas Nahir sudah siap nggak untuk terjun di masyarakat atau seperti apa? Itu memang agak berat sih pertanyaannya ya, apakah sudah siap atau tidaknya balik lagi kepada pribadinya masing-masing ya kan. Memang ada seorang itu dia merasa senang dia berbaur, memang senang dia berbaur, senang terjun ke masyarakat, senang ini balik lagi kepada orangnya ya. Dengan ilmu yang sudah didapatkan di dunia kampus, dia dapat mengembangkan dirinya, dapat itu melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membantu masyarakat, membantu kehidupan masyarakat.
di Indonesia. Tapi ada juga mahasiswa itu yang posisinya dia lebih berpikir pada gimana cari kerja, gimana saya bisa kerja di perusahaan yang terbaik, gaji yang terbaik dan banyak, dan ada juga mahasiswa yang berpikir bagaimana saya menciptakan lapangan kerja. Ya, sekarang dulu ada di kampus saya itu mahasiswa yang dia lebih passionnya lebih kepada berbisnis, dan ya dengan dia berbisnis, alhamdulillah bisnisnya berhasil dan sampai sekarang masya Allah. Kalau Mas Nair misalnya kalau melamar pekerjaan Mas Nair dan perusahaan bertanya tentang berapa gaji yang diminta, Mas Nair sendiri kira-kira bakal minta gaji berapa? Saya pastinya akan memintakan senominal yang jelas lah. Kalau misalnya diminta mau dinilai berapa gajinya per bulan, gaji per bulan saya harus lihat dulu lah gimana sesuai dengan kerjanya ya. Sesuai dengan kerjanya. Biasanya kan ramai tuh kemarin alumni salah satu kampus terkenal di Indonesia. Iya benar. Lagi viral kan? Benar, dia benar. memberikan standarnya Gaji berapa yang layak buat dia. Karena kalau saya melihat dari sudut pandang mahasiswa yang memberikan gaji yang lumayan tinggi itu mungkin dasarnya dari segi living cost, dari segi living cost, karena mungkin di kota-kota besar living cost itu lebih tinggi. Bahasa Indonesia living cost ya, biaya hidupnya lebih tinggi. Jadi dia merasa dengan gaji yang segitu dia tidak bisa melakukan semua aktivitas yang biasa dilakukan di kota-kota besar itu gitu. Jadi itu termasuk saya bilang itu dari segi perspektifnya ada benarnya gitu. Menurut Pak Yakin, apakah pendidikan kita saat ini sudah menyiapkan bagian alumni perguruan tinggi ini dengan pasar kerja ataukah yang dibutuhkan oleh masyarakat? Karena tentu saja kan kita tidak hanya berorientasi dengan orientasi kerja, tapi tentu saja alumni perguruan tinggi itu nggak semua mau jadi karyawan kan, atau jadi entrepreneur, tapi ada juga bidang-bidang lain. Gimana menurut Pak Yakin? Jadi berdasarkan pengalaman saya karena di kampus saya itu ada jurusan namanya ekonomi syariah. Karena mereka magangnya itu harus di bank syariah seperti BNP, bank syariah, syariah, BNP syariah. Sebelum mereka magang saya survei di bank itu untuk mencari MUI. Nah, dari MUI itu terjadinya kerjasama untuk menerjunkan mahasiswa di salah satu bank yang sudah kita MUI. Nah, MUI itu pasti kita membentuk jejaring mahasiswa agar mereka lulusannya itu tidak bingung bagaimana mau menjadi wirausaha atau menjadi di bank syariah, tergantung tujuan jurusannya masing-masing. Sebenarnya perguruan tinggi baik itu PTKN atau PTKIS itu semua sudah menyiapkan itu terutama MUI yang harus dijalin. Nah, makanya di Kementerian Agama itu membuka peluang besar di PTKIN itu untuk memanage keuangannya sistem BLU. BLU itu Badan Layanan Umum. Kalau sudah perguruan tinggi sudah BLU seperti Surabaya, Malang, dan Jogja dan Jakarta itu mereka bebas otonom. Mereka mau buka usaha, mau mengelola keuangan sendiri, tanpa audit dari negara, meskipun ada audit internal atau dari jenis sebagainya. Ini sudah disiapkan. Nah, uniknya saya saat ini sedang juga ada kolektif riset sama teman-teman di Banyuwangi, sama Jember, sama Situbondo. Unik fenomena sarjana-sarjana itu yang misalnya sarjana keagamaan seharusnya menjadi guru atau tenaga pendidik, mereka justru wirausaha. Jadi berwirausaha. Nah, ini menarik, fenomena ini sedang kita teliti, tapi belum ada hasilnya. Sejak 2019 kita lagi teliti fenomena ini. Banyak yang tertarik untuk berwirausaha. Sehingga ada salah satu wawancara dengan guru itu, dia sukses dunia online. Guru ini sukses online. Alumni SPD sarjana pendidikan Islam. Kita memang image-nya sama SPD itu sarjana pengangguran dulu Islam gitu kan, tidak enak juga ya. Jadi mereka begitu lulus, mereka ini berwirausaha online dan sukses, omsetnya minimal 15 juta per bulan di bidang properti ya. Nah, kita wawancara apa sih motivasinya itu? Motivasinya cuma satu. Kalau mengajar itu adalah mengaji. Ya, kalau ingin cepat kaya adalah untuk wirausaha. Kalau mengajar itu menyampaikan ilmu itu adalah sebuah pengabdian, kewajiban ilmu gitu ya. Kalau
wirausaha itu kalau pengen kaya, Kalau pengen pengasih mendapatkan lebih ya sehingga berbisnis. kesimpulan saya bahwa apa, ketika dia mengajar itu tidak berharap materi. Iya, iya. Nah, keikhlasan yang didapat itu kan, sehingga materi tersampaikan, menikmati benar, ya kan. Kalau misalnya mengajar itu terbebani, saya ekonominya di pusat ini, ya kapan kita, memang betul ya, kita di Indonesia itu belum apa ya, belum bisa menyelenggarakan. Nanti kita akan bahas masalah gaji dosen dan sebagainya, gaji PNS. Tapi ini menarik. Saat ini ada program pemerintah nih tentang untuk salah satu solusi juga lah untuk para pengangguran nih. Ya mungkin juga bisa masuk solusi buat sarjana pengangguran kali ya. Kalau menurut Pak Yakin sendiri tentang program pemerintah tentang program kartu prakerja ya, gimana tanggapan Pak Yakin sendiri tentang program negara saat ini untuk meluncurkan program kartu prakerja itu? Ya, sebenarnya negara ini sebelum mengeluarkan prakerja ini sudah membantu masyarakat. Salah satunya untuk meringankan cicilan bunga di bank. Yang awalnya bunganya itu 1 sekian, kalau kur kredit usaha rakyat itu menjadi 0,3. Ini sebenarnya sudah membantu untuk masyarakat untuk berwirausaha, tapi harus kalkulasi jelas. Memang per bulannya harus jelas ya. Kalau kita sudah berangkat ke bank itu kalkulasi harus jelas. Kalau nggak jelas jangan berangkat. Ini sudah pesan dari Pak Jokowi. Nah, kemudian kalau prakerja ini juga sebenarnya bagus juga. Kembali kepada masyarakat. Nah, siap nggak kita diberi suatu kartu itu untuk memanfaatkan misalnya kita punya produk, lalu kita bisa nggak berjejaring dengan masyarakat. Sebenarnya dunia usaha itu ya, saya pengalaman saya itu bersilaturahmi bahasa kita. Ya nambah katanya Kanjeng Nabi itu ya nambah umur ya, nambah rezeki, yang belum nikah tambah jodoh. Begitu kan ya. Sehingga silaturahmi ini saya sebut berjejaring. Kalau misalnya masyarakat itu hanya produk lokal, hanya di situ aja nggak akan berkembang. Ya. Contohnya toko-toko kita, toko-toko lokal itu mulai mati dengan adanya supermarket yang berbasis modern elektrik, tanpa cash gitu kan. Sehingga toko-toko lokal itu mulai mati dengan tidak mau berkembang. Ya, ini. Sehingga karena nanti juga pasti akan misalnya turun dan rugi. Nah, prakerja ini untuk menyiapkan masyarakat agar mereka siap untuk berwirausaha. Jadi memang kita yang pertama perlu jejaring silaturahmi baik, atau kita ikut gabung komunitas apa namanya anak muda punya usaha apa, UMKM gitu kan, komunitas UMKM dan sebagainya. Komunitas ini ya? Iya betul. Nah, terjadi hari ini ketika prakerja itu sudah terhitung dari masyarakat itu bingung mau diapakan. Nah, ini belum jejaring komunikasi. Apalagi orang itu orang guru yang nggak tahu nggak tahu dan sebagainya. Ini sangat sangat lokalis deh, maksudnya tidak mau berkembang di situ aja. Sehingga prakerja itu makanya perlu pelatihan khusus dari masyarakat, dari pemerintah yang harus dibuat. Sebenarnya kalau dari segi saya ya bisa dibilang termasuk yang masih baru-baru amat ya, dapat yang namanya pelatihan yang memungkinkan saya untuk mempunyai pekerjaan dan pendapatan itu sangat saya apresiasi sekali. Tapi begini, setelah berapa bulan diimplementasikan kartu prakerja ini, kemungkinan hasil dari kartu prakerja akan kita lihat dalam sekitar 3-4 bulan ke depan ya, kemungkinan ya, apalagi terutama sekarang sedang marak-maraknya yang namanya PHK, ya kan? Hampir ribuan dan ratusan karyawan yang selama ini bekerja di pabrik atau di beberapa perusahaan sekarang di PHK gara-gara yang banyak yang perusahaan yang terhambat gara-gara corona ini ya, banyak tidak dapat beroperasi. Kartu prakerja ini saya rasa masih jauh dari sasaran sih.
Ya karena kan artinya ada pelatihannya bentuknya masih itu bentuk pelatihan kan bentuk ya. pelatihan, dan itu hanya bisa dilihat di dunia maya. Dilihat di dunia maya, maksud saya hanya bisa dilihat di dalam yang namanya hanya sebatas layar, bukan pelatihan yang langsung atau dipraktekkan langsung, sehingga bisa menjamin orang yang mempelajari atau mengikuti kartu prakerja ini benar-benar mendapat keahlian yang pengen disampaikan oleh pemerintah begitu. Artinya menurut Mas Nari ini belum tepat sasaran ya? Masih belum tepat sasaran gitu, hanya masih perlu yang namanya evaluasi ke depannya. Terutama setelah pasca corona ini, seharusnya kita bisa melihat hasil dari yang namanya prakerja ini, mudah-mudahan ya bisa membantu pergerakan ekonomi. Banyak video-video pelatihan yang mungkin bisa diakses secara gratis juga di YouTube ya. Itu tepat sekali. Itu banyak yang bisa diakses, yang mungkin pelatihan yang diberikan dari luar ke program ini mungkin lebih baik, bisa jadi begitu. Gimana Pak Yakin ini evaluasi sederhana lah dari Pak Yakin tentang efektivitas dari implementasi kartu prakerja dalam bentuk pelatihan yang kerjasama dengan ruang guru ya, skill akademis saya nggak tahu sih ruang guru ya, gimana evaluasi? Yang jelas kalau kita melakukan evaluasi itu untuk meningkatkan yang kemarin itu belum baik menjadi lebih baik. Kalau memang ini kartu prakerja ini kurang tepat sasaran, mungkin hanya sekian persen. Karena memang negara mengucurkan dana itu pasti ada pengawasan bersama, baik itu dari Dirjen, pada pengaudit keuangan, dan sebagainya. Nah, kalau tidak tepat sasaran itu sekian persen, tidak 100%. Tapi memang banyak pelatihan itu ya mungkin evaluasi metode caranya itu tidak. Masyarakat itu sebenarnya ya, kalau masyarakat itu pinginnya praktek. Saya punya barang, lalu muncul prakerja, dipegang sama si lain, dia punya barang. Nah, lalu diadakan pelatihan, lalu isi pelatihannya nggak mau masarkan barang ini, gitu kan? Caranya, kreativitasnya, inovasinya itu pemasaran. Masyarakat itu sebenarnya butuh pembuka pasar. Nah, sehingga kalau ini dibuka di jaring pasar ini, ya produk-produk lokal ini akan jalan. Dulu saya pernah 2016 mendampingi kecamatan di salah satu Banyuwangi itu, memang tujuan kita sebagai pendamping itu tidak hanya mencairkan dana, di dalam masyarakat, tapi untuk mengawasi dana itu. Ya memang masyarakat itu kan multikultur ya. Ada yang udah dapat uang, udah nggak mau dilapor gitu kan, nggak mau dikembangkan gitu kan. Padahal negara memberikan modal itu untuk dikembangkan. Di sini pendampingan kurang efektif. Memang negara tidak mungkin satu desa ada 3 pendamping desa. Satu desa cukup satu desa, apalagi sekarang satu desa punya anggaran masing-masing. Bahkan Kementerian Desa itu per desa tergantung ya, kapasitas penduduknya. Kalau memang mereka tadi bisa 1 miliar lebih, kan? Ada yang di bawah 1 miliar, misalnya minimal 700 juta atau 800 juta, harus dihabiskan. Ya kan? Ini banyak dana ini banyak kembali ke negara. Kenapa? Karena belum punya program kreatif dan inovatif untuk masyarakat ini. Ya ada juga ya. Mungkin teman-teman sudah lihat di YouTube desa di Jogja banyak sukses di desa tanam desa anggur ya, semuanya itu sebenarnya dari dana desa. Sehingga evaluasi ini ya mungkin sangat perlu dilakukan untuk pendampingan khususnya. Tapi saya rasa masyarakat itu sudah siap dengan produknya masing-masing. Misalnya, kamu si A buat produk ini, bisa. Tapi begitu produk sudah jadi, bagaimana cara memasarkannya? Artinya pendidikan kita ini betul-betul terus berproses ya, terus berproses, diperbaiki, dan harus pihak pemerintah dan pihak masyarakat juga harus saling mengevaluasi lah. Tapi kita berharap dari pihak pemerintah juga mau mendengarkan catatan-catatan dari masyarakat kan. Jadi memang tidak hanya pemerintah, tapi kita masyarakat kita juga proaktif ya. Tapi untuk proaktifnya memang strata pendidikan berbeda-beda ya kan? Memang kita misalnya menjadi sarjana pendidikan agama,
pengangguran, tapi pemikiran kita memang luas. Tidak, misalnya sarjana tapi nganggur tapi tidak buat konflik. Minimal meminimalisir konflik. Kan? Artinya orang menjadi sarjana itu kan mereka sudah luas bacaannya, referensinya. Ada inovasi, mungkin masih lemot ya, masih lonceng. Baru aksi. Tahu dan sebagainya. Artinya memang strata pendidikan kita di Betul. Indonesia ini masih, di negara kita ini masih sangat. Apalagi saya rasa. Ya silakan Mas Nair mungkin. Sedikit menambahnya, dulu waktu saya baru tamat gitu ya, pemerintah ada menyelenggarakan satu program yang namanya Palawija. Padi, jagung dan kedelai, di mana pada saat itu Presiden Jokowi sedang menggenjot supaya adanya peningkatannya produksi tanaman padi, jagung dan kedelai. Dan di sana yang dipilih adalah mahasiswa-mahasiswa yang akan lulus. Masya Allah, itu luar biasa. Saya rasa itu salah satu program pemerintah di mana mahasiswa yang akan lulus itu akan disalurkan ke desa-desa untuk menjadi sebagai pendamping supaya bagaimana mereka untuk sebenarnya kalau dibilang pendamping sih bukan tepat sebagai pendamping sih, hanya bisa dibilang sebagai pembimbing juga bukan tepat, bisa dibilang sebagai ya teman berpikir bagaimana meningkatkan hasil dan pendapatan petani. Dan mahasiswa-mahasiswa kan sudah belajar kuliah, dan di satu sisi dia akan terjun ke masyarakat, di mana di sini saya rasa itu sangat tepat sasaran, di mana mahasiswa itu dijadikan sebagai sebagai salah satu cara atau masih pemerintah untuk membantu petani. Dan masya Allah dari segi program itu saya melihat banyak produksi petani yang meningkat begitu. Ya saya rasa itu kenapa tidak dilanjutkan lagi kalau misalnya seperti Mas Anda lagi, karena saya dari latar belakang pertanian, itu salah satu program yang sangat membantu. Tapi pada saat nanti katakanlah sudah selesai panen, hasilnya banyak, kan mungkin dari segi mahasiswa ekonomi mungkin bisa coba bagaimana cara memasarkannya. Kan ini sudah ada banyak panennya nih, gimana supaya pasar bergerak ke bagian perekonomian. Saya rasa itu bisa dilakukan dengan program-program seperti itu. Kita kembali ke ini Pak Yakin. Pak Yakin kan sekarang udah kuliah nih di Arab Saudi. Sebenarnya bagaimana sih peluang kita ini alumni universitas di Arab Saudi secara khusus atau di Timur Tengah secara umum, peluangnya untuk berkiprah di Indonesia sebenarnya? Bagaimana Pak Yakin melihatnya peluang alumni ketika kembali ke Indonesia ke depan? Pertama ya perannya ya untuk bisa hal-hal positif di sini bisa dibawa ke sana. Terutama akses sarana prasarana yang luar biasa di sini. Sama kita di Indonesia itu kelemahannya sarana prasarana. Bilangnya smart university tapi tidak smart. Gitu. Kemudian lingkungan-lingkungan yang seperti pembelajaran di sini berbeda di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan kita sama dosen saling sapa. Dosen, mahasiswa saling sapa gitu. Ya, budayanya berbeda. Akhirnya rasa empati sosial itu memang berbeda dari sini dan Indonesia. Jadi kontribusi kita begitu keluar misalnya di Arab Saudi dari tingkatan strata 1, strata 2, strata 3. Ya minimal kita bisa mengembangkan strategi dalam pembelajaran terutama ya belajar bahasa Arab, Al-Quran, dalam Al-Quran itu penting juga. Kalau peluang untuk menjadi dosen di Indonesia nih seperti apa Pak Yakin melihatnya? Ya, peluangnya besar ya, Kenapa kok besar? Yang pertama ijazah di luar negeri begitu jadi ya dari dasar itu jurusan atau kampus itu butuh akreditasi dari sekolah baik perguruan tinggi ya. Jika salah satu tenaga pendidiknya cuma punya pengalaman di luar negeri, ijazahnya atau dia punya misalnya sertifikat perlombaan dan sebagainya, itu peluang besar karena untuk meningkatkan akreditasi institusi dan jurusan itu kontribusi kita secara administrasi. Kemudian kedua secara keilmuan
secara keilmuan kita pasti mengacu di sini ya, cara pembelajarannya dan sebagainya. Peluangnya besar. Artinya secara peluang untuk menjadi dosen sangat terbuka Ya, lebar ya. sangat terbuka memang. Bahkan Itu di semua kampus. semua kampus, bahkan negara kita mampu membudayai. Jadi ya harapannya memang tidak menetap di sini selama-lamanya. Ya. Meskipun Banyak juga alumni-alumni Iya. Arab Saudi mengajarnya di kampus-kampus di Arab Saudi ya, juga. memang ya, yang mohon maaf memang secara reward di Indonesia itu pendapatannya ya jauh berbeda. Kalau Mas Narir nanti kira-kira setelah balik ke Indonesia mau ngapain nih? Mau kerja atau maksudnya jadi dosen kah atau kerja di perusahaan atau untuk sejauh ini, untuk setakat ini yang namanya jadi dosen itu juga termasuk kerja ya. ya maksudnya kerja di perusahaan atau kerja PNS gitu. Karyawan atau jadi PNS atau mau berbisnis kan? Benar. Sebenarnya kalau misalnya dibilang kerja sih lebih pada praktisi sih. Memang praktisi ya. Di sini saya jadi di bidangnya bagian pada analisis dan latih laporan. Saya sebagai peneliti. Saya berharap setelah saya pulang ke Indonesia, saya bisa jadi peneliti dan mengembangkan ilmu yang saya pelajari di sini. Mudah-mudahan seperti itu. Targetnya seperti begitu. Tercapai lah ya. Baik pun dari segi menjadi dosen ya tidak menghalangi untuk menjadi peneliti ya. Benar ya, dokter mungkin sudah sedangkan dosen pun sekarang dituntut untuk melakukan penelitian dan publikasi ilmiah.